9. Dijadikan untuk roju 8,6. Mau disampaikan Pak? Kalau dari kegiatan ini yang mau disampaikan ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Acara ini juga untuk melihat sasaran-sasaran kita nih, untuk memvalidasi sasaran-sasaran dari Posyandu yang bidan sebelumnya. Nah, kita juga untuk memvalidasi sasaran yang akan diberikan PMT sebelumnya. Jadi anak-anak yang punya resiko stunting diberikan makanan PMT ini supaya terhindar dari stunting. Nah, acara ini tuh sekarang untuk before-nya dulu. Jadi sebelum dia diberikan PMT, beratnya segini, tingginya segini. Terus kita lihat juga, sekalian screening juga dia punya penyakit kronis atau enggak. Nah, kalau punya penyakit kronis misalkan terjaring di acara ini. Jadi kan acara itu anak-anak yang datang sekarang tuh dari Posyandu Bidan dulu nih. Di Posyandu Bidan ditimbang, diukur berat badannya, diukur tinggi badannya, dilihat status gizinya. Nah, kemudian misalkan kurang-kurang nih punya resiko stunting, dikirim ke acara sekarang nih ya untuk memvalidasi screening buat sasaran PMT ya, untuk sasaran PMT. Nah, kemudian kita nilai lagi nih, sekalian kita ambil gambarnya, udah izin ke orang tua juga, kita ambil gambarnya, Bu izin ngambil foto sebelum kita berikan PMT. Nah, makanya tadi kan Bapak lihat tuh kan foto-foto ya, nah di foto anaknya, kemudian dinilai nih, kan di bidan mah kan nggak ada dokternya nih kalau Posyandu Bidan. Nah, kebetulan saya dokternya dari Puskesmas Manakerta untuk menilai si Dede teh tervalidasi atau enggak, atau dia punya penyakit kronis atau enggak yang belum diobati. Dan misalkan tadi ada beberapa balita yang punya penyakit kronis tapi kan udah berjalan pengobatannya, ya udah makanya dilanjut PMT-nya karena dia sedang dalam pengobatan. Kalau gizi kurang sekarang dalam pengobatan ditambah PMT, dia lolos nggak dari resiko stunting? Nah, kayak gitu, ini usaha-usaha pemerintah kita untuk apa ya namanya ya, buktinya lah presiden kita nih ya, satu gizi diperhatikan, pertumbuh kembang diperhatikan, supaya anak-anak itu tuh nggak tingginya nggak semekot kayak saya, kayak dokternya kayak orang-orang zaman dulu lah gitu, supaya nanti tumbuh kembangnya baik ya, Indonesia menuju emas gitu. Selama ini ada diketemukan stunting di wilayah Bapak ini? Kalau data stunting gimana tuh? Saya nggak begitu. Ini karena kan saya dibutuhkan kalau lagi pemeriksa aja. Kalau untuk data itu nanti ke programmer aja ya. Nah, tapi kalau untuk acara sekarang lebih ke menilai si anak gizi kurang atau resiko stunting kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang kan ya karena anaknya didatengin di sini, berarti kan ada resiko stunting, bukan berarti udah stunting ya, memiliki resiko stunting karena apa? Berat badannya kurang, tidak sesuai dengan usianya, tingginya kurang, nggak sesuai usianya, atau sedang lagi dalam pengobatan penyakit kronis, contohnya kayak TBC kayak gitu. Jadi makanya acaranya ada tuh untuk itu menilai dan kalau ini gizinya kurang nih, ya udah supaya dia nggak stunting diberikan PMT. Gitu. Nah, untuk ini Pak, terakhir Pak, pesan dan harapan untuk masyarakat seluruh Teluk Jambe Barat sebagai dokter, apa yang pesan? Oke, pesan dan harapannya, kebetulan saya juga kan penanggung jawab ibu hamil nih di wilayah Teluk Jambe Barat. Sebenarnya stunting itu bisa dinilai, bisa dilihat dari sejak dalam kandungan. Banyak ada ibu-ibu hamil yang di kita nih, alhamdulillahnya ada grup namanya Sakia di Teluk Jambe Barat ini. Fungsi grup itu sebagai wadah tanya jawabnya ibu hamil. Satu, kita ngomong stunting dari kehamilan dulu ya. Nah, alhamdulillah nih Teluk Jambe Barat, resiko-resiko ibu yang melahirkan bayi-bayi kecil ini udah kita reduksi. Udah mulai nih. Contohnya kemarin kayak bayi yang ibu hamil yang di Karanglikar kan ada yang kek, ada yang kurang energi kronis. Nah, kebetulan kita waktu itu ada kelas ibu hamil. Saya datang ke kelas ibu hamilnya, saya nilai kelas ibu hamilnya, oh ternyata punya risiko kek. Kita periksa kehamilannya, bayinya waktu itu janinnya kurang. Nah, kita lanjutin di apa ya namanya, kita berikan konseling gizi. Alhamdulillah waktu bayinya lahir yang harusnya bayaran badan bayar rendah cukup. Nah, kemarin kita ketemu sama bayinya, alhamdulillah perkembangannya juga cukup baik. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang punya bayi atau punya balita lah khususnya ya, supaya memperhatikan tumbuh kembang bayinya. Jadi bukan cuma makan aja. Jadi kalau makan asal kenyang itu salah. Tapi makan dengan gizi yang cukup, nggak harus kenyang ya. Yang penting perut terisi, gizi cukup, baik,
itu sudah baik. Nah, satu lagi, ibu-ibu di Teluk Jambe Barat ini nggak sedikit juga yang jarang datang nih ke Posyandu. Jadi ibu-ibu mohon diperhatikan tumbuh kembang anaknya. Posyandu itu ada untuk membantu ibu-ibu dan untuk membantu tumbuh kembang anaknya. Dan harapan kedepannya mudah-mudahan anak-anak kita, penerus bangsa kita di masa tua saya itu mereka yang mengurus negara ini, atau apalagi Teluk Jambe Barat. Mana tahu mereka jadi kepala desa, ada mau jadi bupati, ada yang mau jadi guru, dosen, profesor dan sebagainya, yang meneruskan bangsa ini supaya benar-benar jadi orang yang berkualitas dan betul terwujud yang namanya Indonesia Emas, dimulai dari Teluk Jambe Barat dulu.